kamu sembah, kafir kamu. Keluar dari agamanya, keluar dari agamanya. Dengan keimanan, Khabbab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, saya nggak bakalan keluar dari agama saya. Saya nggak bakalan keluar dari agama saya, dan kamu akan mati dan kamu akan dibangkitkan di akhirat kelak. Kata Khabbab mengatakan seperti itu. Al-As bin Wa'il mengatakan, saya akan mati dan saya akan dibangkitkan. Karena orang kafir nggak ngerti hari kebangkitan. Orang kafir itu, mereka tidak percaya hari kebangkitan. Yang mereka tahu setelah mati sudah, setelah meninggal sudah. Makanya Al-As bin Wa'il mengatakan, saya akan mati dan saya akan dibangkitkan. Nggak percaya dia. Dijawab oleh Khabbab, kamu akan mati dan kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Al-As bin Wa'il, kalau seperti itu, kalau misalnya saya dibangkitkan oleh Tuhanmu, maka ketika hari kebangkitan saya akan dikasih harta dan saya akan dikasih anak. Nah, coba pemahamannya orang musyrik. Ketika Al-As bin Wa'il mengatakan, ketika nanti saya akan dibangkitkan oleh Tuhanmu, saya akan diberi harta dan saya akan diberi anak. Mana ada hari kebangkitan diberi harta, diberi anak? Kemudian Al-As bin Wa'il mengatakan, nanti ketika hari kebangkitan saya akan membayar utangku di hari kebangkitan nanti. Oh kan? Mau membayar utang di hari kebangkitan lagi. Karena keyakinannya orang dibangkitkan akan diberi anak dan akan diberi harta. Akhirnya turun ayat. Turun ayat surat Maryam. Afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kita? Mereka mengatakan ketika hari kebangkitan akan diberi anak dan akan diberi harta. Attala al-ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Apakah mereka sudah melihat hal-hal yang gaib atau dia sudah dapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala? Kalla, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sih tidak, tentu tidak. Mereka ngarang saja sendiri. Kalla sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu minal adabi madda. Tentu tidak. Yang dia omongkan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan adab dia. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat. Nah, ketika ini yang luar biasa ini, ketika Khabbab radhiyallahu anhu masuk Islam, Ummu Anmar yang ketika itu menjadi majikannya mendengar hal tersebut. Mendengar hal tersebut, akhirnya Ummu Anmar memanggil saudaranya yang namanya Siba bin Abdul Izzah. Gimana nih? Khabbab ini, budak kita ini masuk Islam nih. Akhirnya Siba bin Abdul Izzah memanggil seluruh pemuda dari suku Khuza'ah, dipanggil semua. Jadi dari suku Khuza'ah dikumpulkan semua, kemudian apa? Kemudian menuju tokonya Khabbab radhiyallahu anhu. Coba, satu orang kemudian mau dikeroyok puluhan orang. Pengen diadab ini. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menjadi Amirul Mukminin, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menjadi Amirul Mukminin, Khabbab datang ke Umar bin Khattab. Khabbab datang ke Umar bin Khattab dan Khabbab ini didudukkan di suatu tempat kehormatan, di suatu tempat kemuliaan. Ya. Jadi Khabbab Umar bin Khattab duduk di singgasananya sebagai seorang khalifah, dan ketika Khabbab datang ini Khabbab didudukkan di sampingnya, yaitu tempat kehormatan juga. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, beliau mengatakan, wallahi ma 'alal ardi ahadun ahad bihadzal makan min hadza illa rajulun wahid. Umar mengatakan, wallah, demi Allah, bahwasanya tidak ada orang yang pantas duduk di sini ini kecuali satu orang. Tidak ada orang yang pantas duduk di sini ini kecuali satu orang. Khabbab kemudian bertanya, man huwa ya Amirul Mukminin? Siapa dia ya Amirul Mukminin? Siapa orangnya? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan Bilal radhiyallahu anhu. Karena kenapa? Karena Bilal sebelum beliau masuk Islam adabnya luar biasa. Adabnya luar biasa, Bilal diadabnya luar biasa. Sama majikannya, sama Abu Jahal, sama Umar bin Khattab diadabnya luar biasa. Ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Bilal orang yang berhak duduk di sini, apa yang dilakukan Khabbab? Khabbab membuka bajunya. Khabbab membuka bajunya dan menunjukkan punggungnya di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Dan antum tahu punggungnya Khabbab radhiyallahu anhu sudah tidak lengkap lagi. Beliau sudah cacat punggungnya. Banyak luka bakar, pokoknya itu bisa masuk. Tangan bisa dimasukin di punggungnya Khabbab radhiyallahu anhu. Bisa dimasukin. Punggungnya ini penuh dengan luka bakar, penuh dengan adabnya luar biasa. Makanya ketika disebutkan nama Bilal, Khabbab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Amirul Mukminin, ma huwa ahaqqun minni." Justru saya yang lebih berhak daripada Bilal. Justru saya yang lebih berhak daripada Bilal. Karena kenapa? Inna Bilal kana fil musyrikina man yamna'uhu. Ketika Bilal diadab oleh orang-orang musyrik, ada orang yang membelanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Bilal diadab, jadi Bilal ketika itu menjadi budak, kemudian dibuat mainan anak kecil, diarak. Jadi Bilal ketika jadi budak itu diarak pak keliling kampung, dipermalukan, kemudian ditali lehernya, ditarik-tarik sama anak-anak kecil, ditarik kanan, tarik kiri, kanan. Kemudian puncaknya bahwasannya Bilal ditaruh di padang pasir, kemudian kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat, kemudian dadanya ditaruh apa? Ditaruh batu besar. Ketika Bilal radhiyallahu anhu diadab, ada orang yang membelanya, yaitu siapa? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Bilal diadab, itu ada orang yang membelanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang ketika saya diadab, kata Khabbab, ketika saya diadab, siapa yang membela saya? Dan ini adabnya luar biasa, Pak. Di riwayat dikatakan, ketika Khabbab radhiyallahu anhu masuk Islam dan kedengaran, yaitu terdengar beritanya tersebut oleh Ummu Anmar, yaitu majikannya, Ummu Anmar kemudian memanggil adiknya yang namanya Siba bin Abdul Uzzah dan mengumpulkan seluruh orang dari Banu Khuza'ah. Mereka ini kemudian menuju ke galerinya Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, menuju ke tokonya Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, dan mereka mengatakan asobata, yaitu apakah kamu sekarang sudah kafir? Apakah kamu sekarang sudah murtad? Maksudnya masuk Islam itu murtad dulu itu. Apakah kamu sudah meninggalkan agama nenek moyang kami? Iya, Khabbab mengatakan iya. Sekarang keluar kamu dari agamanya Muhammad. Enggak, saya enggak mau keluar dari agamanya Muhammad. Apa diadabnya? Rame-rame orang yang ketika itu datang, rame-rame langsung menjambaki menjambaki rambut Khabbab dalam satu waktu, ditarik-tarik. Dalam riwayat dikatakan, yaitu kumpulan orang tadi itu menyerang satu orang. Ditarik rambutnya, Pak. Ditarik rambutnya. Kemudian Khabbab mengatakan, apakah ketika rambut saya ditarik, apakah ada orang yang membela saya? Enggak ada orang yang membela saya. Apakah adabnya sampai di situ? Tidak. Setelah rambutnya digoyang-goyang, setelah rambutnya ditarik-tarik, kemudian lehernya dipelintir-pelintir. Lehernya kemudian ditarik-tarik. Itu lehernya dipelintir-pelintir dengan semua orang tersebut. Ketika, kata Khabbab mengatakan, ketika leher saya dipelintir-pelintir, apakah ada orang yang membela saya? Tidak ada orang yang membela saya. Apakah adabnya cuma sampai sekian? Belum, itu hanya muqaddimah. Ummu Anmar ketika itu, jadi di tempat di tempat pandai besi, biasanya ada besi yang sudah nyala, ada baraknya warna merah. Ketika itu siap untuk ditutuk, siap untuk dipukul. Itu besi sudah ditaruh api, dan besinya sudah warna merah seperti itu, sudah membara. Apa yang dilakukan? Diambil oleh Ummu Anmar, diambil oleh majikannya, kemudian ditaruh mana? Diconyokin di kepalanya. Itu besinya sudah merah. Jadi orang pandai besi itu diambil oleh Ummu Anmar, kemudian ditempelin di kepalanya, tempelin ke kepalanya. Kata Khabbab mengatakan, apakah ketika Ummu Anmar menempelkan besi panas di kepala saya, apakah ada orang yang membela saya? Enggak ada orang yang membela saya. Dan Ummu Anmar ini nanti di akhir hayatnya dia sakit, kepalanya selalu sakit. Ummu Anmar, orang yang nempelin besi tadi itu, nanti dia sakit, oke? Dan ketika sakit, dia menggonggong seperti anjing. Ummu Anmar ini. Jadi gonggong seperti anjing dan tidak ada obat kecuali harus ditempelkan besi panas. Balasannya kan. Jadi setiap kepalanya sakit dia menggonggong seperti anjing. Menggonggong seperti anjing, dan obatnya untuk berhenti tadi itu rasa sakitnya itu harus ditempelin besi panas.
Apakah azabnya sudah selesai? Belum. Azabnya belum selesai. Ketika itu Khobab sudah ditempelin besi panas yang membara seperti itu, akhirnya Khobab diambil sama orang tersebut, digotong, kemudian ditaruh mana? Dipanggang. Jadi ada arang-arang, yaitu tempat perapiannya orang pandai besi. Bagaimana perapiannya? Jadi panas banget. Kemudian ditaruh, yakni dibawa Khobab, ditenteng seperti itu, kemudian ditaruh di atas panggangan. Setelah ditaruh di atas panggangan, kemudian dadanya diinjak sama mereka ini. Dadanya kemudian diinjak. Kata Khobab mengatakan, ketika saya dipanggang, tidak ada yang bisa memadamkan api tersebut kecuali cairan yang keluar dari tubuh saya dan kecuali darah yang keluar dari tubuh saya. Gak ada orang yang membela saya, Apakah sudah selesai? Belum selesai. Ketika itu, yaitu di tokonya Khobab bin Arad radhiyallahu anhu ada rantai banyak, rantainya kemudian dipanasi. Sampai membara, sampai warna merah, kemudian dia apa? Rantai, kedua tangannya dirantai dengan rantai panas, kedua kakinya dirantai dengan rantai panas, lehernya dirantai dengan rantai panas, dadanya dirantai dengan rantai panas. Bagaimana perjuangan sahabat dulu, Pak? Itu semuanya dirantai dengan panas. Bahkan dikatakan dalam riwayat bahwasannya Khobab bin Arad dipaksa menggunakan baju besi, kemudian dijemur di padang pasir. Baju besi sudah panas, kemudian dijemur di padang pasir. Jadi apa dia? Ditempel-tempelin. Ini Khobab bin Arad. Dan ini penyiksaannya Khobab bin Arad radhiyallahu anhu bukan hanya sekali, setiap hari sampai beliau hijrah radhiyallahu anhu. Setiap hari diadab sampai beliau hijrah ke Madinah radhiyallahu anhu. Subhanallah. Bagaimana perjuangannya dia? Makanya ketika Khobab bin Arad radhiyallahu anhu beliau sakit keras nih. Kemudian ada para sahabat menjenguk Khobab. Dan Khobab ketika itu mengatakan, laulan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'autu bihi. Kalau toh misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang saya untuk berdoa meminta kematian, maka saya akan berdoa meminta kematian. Akan tetapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya saya enggak berdoa. Sampai seperti itu, kesakitan sampai seperti itu Khobab bin Arad radhiyallahu anhu. Bahkan beliau pernah mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Khobab ini datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahwa mutawassidun fi ridaihi fi burdatin lahu fi dhilil Ka'bah. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping Ka'bah sedang selonjoran di sejadahnya. Khobab datang dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala tastansiru lana. Ini sahabat Anda seperti ini nih, mengatasi adab seperti ini, banyak yang diadab. Apakah Anda tidak langsung memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung biar bim salah bim kita menang? Ya kan? Agar sudah enggak ada proses kesabaran, enggak ada apa, sudah kita menang. Islam jaya sudah. Afala tastansiru lana, apakah kamu tidak mau mendoakan langsung kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala biar kita jaya? Maksudnya Khobab seperti itu. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhmarron wajhuhu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk merubah posisi beliau dan beliau mukanya memerah, marah beliau. Kemudian beliau mengatakan, qad kana man kana qablakum, dulu itu ada seorang kaum. Qad kana man kana qablakum yu'tar rajul fayuhfar lahu fil ard. Dulu itu ada seorang kaum, ada sekumpulan kaum yang mana kaum itu yuhfar fil ard. Jadi kaum tersebut atau orang tersebut ditanam hidup-hidup, ditanam setengah badan. Jadi digali kemudian ditanam setengah badan. Fayuja'u bil minsyar. Kemudian didatangkan gergaji. Fayudau ala ra'sihi fayushakku nisfaini. Kemudian gergaji tersebut ditaruh di atas kepalanya, digergaji sampai orang tersebut terbelah menjadi dua. Nggak bisa kita bayangkan kalau sekarang gergaji sekarang kan terbuat dari mesin, cepat prosesnya. Kalau dulu belum ada mesin, bagaimana prosesnya? Dipegang satu orang dari pojok ke pojok, kemudian grek sampai terbelah menjadi dua.
Kemudian Nabi mengatakan, ma yasrifu an dinihi. Ketika mereka dilakukan seperti itu, nggak ada mereka meninggalkan agamanya sedikit pun. Mereka nggak meninggalkan agamanya. Nabi mengatakan seperti itu. Wa rajulun yumasyad bi amsyatin mil hadid. Ada satu orang lagi yang yumasyad. Yumasyad itu apa namanya? Bi amsyatin min hadid, yaitu sisir yang terbuat dari besi tajam. Ditaruh di atas kepalanya, kemudian disisir ngek. Itu sampai misah antara daging dengan tulang. Bukan daging dengan kulit, tapi daging dengan tulang. Ma yasrifu an dinihi. Ketika mereka dilakukan seperti itu, mereka tidak meninggalkan agamanya. Wallahi wala yutimmanna hadzal amra. Demi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, demi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini hatta yasirar raqibu min San'a ila Hadramaut. Sampai ada orang yang raqib, orang yang berjalan dari San'a menuju Hadramaut sedangkan dia dalam keadaan aman. Dia tidak takut apapun, dalam keadaan aman, sudah. Karena apa? Karena tersebarnya Islam. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kamu wahai Khabbab adalah orang yang tergesa-gesa. Bukan? Coba. Ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan Khabbab yang kita ceritakan, Khabbab saja disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tergesa-gesa, apalagi kita nih. Perjuangannya belum ada, ya kan? Mungkin perjuangan kita ada, tapi belum banyak, belum seperti Khabbab radhiyallahu anhu. Khabbab saja yang perjuangannya luar biasa, nyawa jadi taruhannya. Nabi SAW masih mengatakan apa? Kuntum tasta'jilun, kamu ini orang yang tergesa-gesa meminta kemenangan. Harus ada prosesnya dulu dong, baru menang. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Syuf. Apa kabar dengan kita nih? Ya kan? Perjuangan belum banyak, infaknya juga belum banyak, ininya belum banyak, dakwanya belum banyak, sholatnya kadang-kadang bolong-bolong. Apalagi kita nih, kita mau minta kemenangan dari mana? Khabbab yang sudah berjuang seperti itu saja Nabi mengatakan kuntum tasta'jilun, kamu ini orang yang tergesa-gesa. Ketika itu apa? Bahwa di akhir Khabbab ini menjadi orang kaya. Khabbab ini menjadi orang kaya, oke? Dan beliau selalu infak dengan cara yang unik, Khabbab ini. Bagaimana cara infaknya? Antum tahu Jumat Barokah, Jumat sedekah itu? Biasanya kan di situ ada apa namanya? Ada lemari-lemari kaca. Siapa yang mau masukin silakan, siapa yang mau ngambil silakan. Kan seperti itu. Ada orang yang masukin nasi bungkus, ada yang orang yang masukin air mineral seperti itu. Nah, ininya Khabbab, sodakonya Khabbab seperti itu. Akan tetapi Khabbab gak naruh nasi bungkus, gak naruh air mineral, akan tetapi naruh dirham dan dinar. Jadi di depan rumahnya ada tempat khusus, kemudian Khabbab menaruh uangnya di situ, menaruh uangnya di lemari tersebut. Siapa yang mau ngambil silakan. Siapa yang mau ngambil silakan. Ya, sama kayak kita nih, naruh dompet kita di lemari tersebut, naruh ATM di lemari tersebut plus nomor PIN-nya. Siapa yang mau ngambil silakan. Itu yang dilakukan Khabbab radhiyallahu anhu. Jadi ditaruh di rumahnya uang, siapa yang mau ngambil silakan. Sedekahnya Khabbab radhiyallahu anhu. Caranya sangat unik, ya. Dan beliau setiap hari sedekah dengan jumlah yang banyak, beliau masih mengatakan apa? Beliau masih mengatakan seperti ini. Saya takut harta saya membawa saya ke neraka. Setiap hari sedekah dengan cara yang unik, dengan jumlah yang besar, Khabbab masih mengatakan, saya takut harta saya membawa saya ke neraka. Apalagi kita nih. Apalagi kita. Ya. Subhanallah. Inilah yang dilakukan orang-orang dulu, yaitu para sahabat. Jadi masih khawatir. Walaupun ada uang yang dia sedekahkan, sudah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masih khawatir, takut dunianya membawa dia ke neraka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Pulang-pulang Thalhah ini pulang kemudian masuk rumahnya, istrinya mengatakan, saya itu ngelihat wajah Thalhah abus. Abus itu apa? Abus itu cemberut. Istrinya langsung tahu diri, karena istri solihah. Beliau langsung tahu diri, istrinya ini. Apa wahai Thalhah, apakah saya salah? Karena istri solihah, introspeksi diri. Apakah saya salah? Thalhah kemudian mengatakan, la ni'ma halilatil mar'il muslim anti. Tidak, kamu nggak salah kok.
Justru kamu adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Wah kan, so sweet kan. Jadi bagaimana romantisnya Tolha dengan istrinya? Sesungguhnya sebaik-baik istri itu adalah kamu. Kamu sebaik-baik istri. Kamu nggak salah kok, kamu nggak salah. Kemudian istrinya bertanya, kemudian kenapa mukamu seperti itu, wajahmu seperti itu, kenapa? Khobab mengatakan apa? Inna indil mal au inna mali qad kathurat wa karrobani. Sesungguhnya saya punya banyak uang dan uang banyak ini membuat saya galau, membuat saya gundah gulana. Beda kan sama kita kan? Kalau kita kalau nemu uang makin seneng, kalau orang dulu enggak, mereka hatinya galau. Ya tipis lah sama kita, tinggal dibalik. Ya kan? Orang-orang dulu, ya ini yang Tolha ini mengatakan, uang saya sudah banyak, makanya mukanya cemberut. Kalau sekarang mukanya cemberut gara-gara apa? Gak punya uang. Oh, kan gak punya uang kan? Pengalaman semua kita lah. Orang dulu enggak. Mukanya cemberut ketika ditanya istrinya, kenapa mukamu cemberut? Inna mali qad kathurat wa karrobani. Uang saya banyak dan ini membuat saya galau. Istrinya karena istrinya solihah, beliau kemudian istrinya ini mengatakan iksimhu, kalau gitu bagikan. Akhirnya Khobab dengan uang yang ada ini, Tolha dengan uang yang ada ini menyuruh pembantunya untuk membagikan uang tersebut. Kemudian Tolha ini punya cucu. Cucunya tahu kisah ini. Kemudian yang jadi tanda tanya, berapa uang yang sudah dibagikan? Tanya ke istrinya Tolha tadi itu, Nek, kemarin kakek ketika infak itu infak berapa? Itu sampai istrinya nggak tahu berapa jumlahnya. Itu istrinya sampai nggak tahu berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, nggak tahu. Kata istrinya Tolha mengatakan, tanya pembantunya saja, tanya pembantu. Ketika ditanya pembantunya kemudian mengatakan, ketika itu malam itu yang dikeluarkan Tolha radhiyallahu anhu adalah 400.000 dirham. Kita belum tercengang karena belum dirupiahkan. Ternyata 400.000 dirham itu adalah 30 miliar. Dihabiskan dalam waktu 1 malam. Infak dulu. Dan itu sudah nggak pede, Pak. Infak 30 miliar nggak pede, masih mengatakan saya takut harta saya membawa saya ke neraka. 30 miliar masih nggak pede, ya kan? Apalagi kita ini. Gak bisa dibayangkan bagaimana keimanan mereka ini, gak bisa dibayangkan. Dan kalau misalnya kita membaca tentang bagaimana sirah sahabat yang penuh dengan adab, ya kan? Yang penuh dengan adab, Khobab diadab, Ammar bin Yasir diadab, Ammar diadab, Yasir diadab, Sumayyah diadab, sampai ditombak kemaluannya kemudian beliau meninggal. Ya kan? Gak ada dari para sahabat yang ketika diadab kemudian meninggalkan agamanya, gak ada. Maka bagaimana dulu keimanan para sahabat? Tinggi sekali keimanan para sahabat. Nah, kalau misalnya kita bandingkan kehidupan sahabat dengan kehidupan kita sekarang, nikmatnya luar biasa kita sekarang ini. Kajian gak ada yang bubarin, pas waktu pulang juga aman-aman saja. Kajian pakai AC, pakai kipas angin, sudah enak semuanya. Ada mikrofonnya, duduknya juga subhanallah, ya kan? Nikmat kita ini besar sekali. Tapi nikmat kita besar ini sedikit-sedikit kita meninggalkan agama kita. Loh, bagaimana sedikit-sedikit kita meninggalkan agama kita? Contoh, ada orang yang baru hijrah, misalnya ada orang yang baru hijrah, yaitu pengen ada perubahan dalam hidupnya, yang dari jahiliyah atau dari main-main, kemudian dia pengen berubah, pengen jadi apa? Pengen berubah jadi yang lebih baik. Ketika diajak temannya sedikit, nggak mau melakukan lagi dia. Sudah hijrah nih, subhanallah, ente sekarang sudah sholat ya, hebat ente sekarang sudah sholat ya. Diajak temannya gini saja, dia nggak sholat lagi, karena apa? Malu, kan? Subhanallah, sekarang sudah ikut pengajian ya. Subhanallah, surga milik ente lah, sudahlah, ya kan? Diajak seperti itu, akhirnya apa? Nggak ikut pengajian lagi. Jilbab sekarang sudah besar ya, malu. Akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan jilbabnya. Baru diajak ringan-ringan segini saja, sudah meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Orang-orang dulu, Pak, itu nyawa.
Taruhannya nyawa, mereka nggak meninggalkan agamanya. Orang-orang sekarang baru diejek saja sudah meninggalkan. Ketika diejek sudah nggak taklim lagi, sudah nggak sholat lagi, jilbabnya dicopot, pokoknya macam-macam sudah. Mau rela murtad dengan satu kardus mie instan, ya kan macam-macam sudah. Subhanallah. Ini kita sekarang ini, ya Allah. Ya. Dan itu banyak, kenyataannya ini banyak. Orang diejek dengan temennya, dengan ejekan yang macam-macam. Akhirnya apa? Sudah nggak mau kajian lagi, sudah nggak mau sholat lagi. Padahal barometer seseorang atau barometer kebenaran adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Barometernya itu. Apapun halangannya, baik itu diajak teman, baik itu di ini, baik itu di itu dan lain-lain sebagainya. Yang penting saya melaksanakannya. Itu loh. Itu kan keimanan yang bagus seperti itu. Yang penting Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini, Nabi SAW mengatakan seperti ini, saya lakukan apapun resikonya saya tanggung. Nah, itu baru keimanannya yang bagus itu. Dan sekarang baru diejek separuh, diejek sedikit saja sudah meninggalkan taklimnya, sudah meninggalkan sholatnya dan lain-lain sebagainya. Subhanallah. Dan Khabbab ini radhiyallahu anhu, jadi beliau walaupun diadab setiap hari seperti itu, Khabbab ini menjadi ustadz. Iya kan? Khabbab ini menjadi gak lupa dengan dakwahnya. Padahal setiap hari hidupnya susah ini Khabbab. Disiksa lagi, tapi beliau tidak melupakan dakwahnya. Makanya Pak, siapapun kita harus bisa berani amar ma'ruf, paling enggak dengan keluarganya sendiri. Siapapun kita. Tukang ini, usahanya ini, profesinya ini, paling enggak kita bisa kita bisa amar ma'ruf, menyuruh kebaikan terhadap orang di sekitar kita. Khabbab saja radhiyallahu anhu yang setiap hari diadab oleh orang-orang musyrikin, beliau tidak melupakan dakwahnya. Dan beliau berdakwah kepada siapa? Kepada dua golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang belum masuk Islam, didakwahi oleh Khabbab, ayo masuk Islam. Dan golongan yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam. Khabbab ini menjadi ustadznya orang yang baru masuk Islam. Itu ustadznya adalah Khabbab radhiyallahu anhu. Makanya salah satu muridnya Khabbab radhiyallahu anhu, salah satu muridnya adalah siapa? Sa'id bin Zaid, yaitu 10 orang yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid ini punya istri namanya Fatimah bintu Khattab, yaitu saudarinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sudah ceritakan kan, ketika Umar masuk Islam bagaimana? Menggedor pintu yang di dalam rumah tersebut ada 3 orang. Siapa? Sa'id bin Zaid, Fatimah dengan Khabbab. Lagi ngapain? Belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an. Ustadznya siapa? Ustadznya adalah Khabbab radhiyallahu anhu. Beliau yang mengajari baca Al-Qur'an. Beliau nggak lupa dengan dakwahnya. Dan ketika Umar suaranya sudah melemah, Khabbab berpikir ini kayaknya cahaya Islam sudah masuk ini di tubuh Umar ini. Khabbab langsung mengatakan, ya Umar, ayo tak antar kamu ke Darul Arqam menemui Nabi SAW. Yang nganter siapa? Khabbab radhiyallahu anhu. Karena menunjukkan bahwasannya dakwah itu sangat penting. Itu yang nganter Khabbab radhiyallahu anhu. Bahkan Khalid ibn Walid ketika hijrah, yaitu ketika sudah hijrah, Khalid bin Walid ini kan musuhnya Islam dulu. Perang Badar musuhnya Islam, perang Uhud musuhnya Islam, perang Khandaq musuhnya Islam. Tahun 7 Hijri baru masuk Islam. Ketika tahun Hijrah baru masuk Islam, Nabi SAW memanggil Khabbab, ya Khabbab sini. Kemudian Khabbab ini dikasih Khalid. Ini. Khalid ibn Walid ini alim, ajari. Ya kan? Jadi ustadz siapa? Ustadznya adalah Khabbab. Padahal secara sosial ini jauh sekali. Antara Khabbab dengan Khalid jauh sekali. Khalid itu orang terkemuka. Masih saudara dengan Abu Jahal. Termasuk dari pembesar suku Makhzum. Orang besar ini Khalid bin Walid. Akan tetapi beliau jadi muridnya siapa? Jadi muridnya Khabbab mantan budak. Ya kan? Jadi mantan budak jadi ustadznya. Yang muridnya siapa? Muridnya adalah orang terpandang. Makanya saya sering mengatakan ini ke murid-murid, yaitu di pesantren-pesantren, orang yang belajar Al-Quran itu tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin.
Justru orang yang fokusnya terhadap Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Khobab. Khobab walaupun mantan budak, akan tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena punya Al-Quran. Maka siapapun kita, Pak, kalau misalnya kita fokus terhadap Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Dan segala sesuatu yang berkenaan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, malaikat. Malaikat yang paling agung siapa? Jibril alaihissalam. Karena kenapa Jibril? Karena tugasnya Jibril adalah menyampaikan wahyu, bentuknya adalah Al-Quran. Makanya Jibril yang paling mulia. Di antara para nabi dan rasul, siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mempunyai wahyu, yaitu Al-Quran. Di antara umat yang ada, siapa umat yang paling bagus? Siapa umat yang paling afdol? Sahabah. Karena kenapa? Karena di kalangan sahabah diturunkan Al-Quran. Di antara 12 bulan, bulan apa yang paling agung? Ramadan. Karena kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di antara hari, sekian ribu hari, hari apa yang paling agung? Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan orang tersebut. Seperti itu. Makanya kalau misalnya kita mempunyai anak-anak di pesantren dan anak-anak tersebut fokus dengan Al-Quran, ayo doakan. Biar apa? Biar anak kita fokus ngafal Al-Qurannya, lancar ngafal Al-Qurannya, dan lain-lain sebagainya. Ayo kita kasih semangat terus. Jangan kendor. Anaknya nggak kerasan dikit. Oh, iya kok bapak juga ngerasakan di pesantren itu emang ya Allah kehidupannya loh, kok malah dikendori. Ayo malah diperkuat, didoakan seperti itu. Biar apa? Biar mendapatkan keutamaan Al-Quran. Seperti ini. Saya dulu punya cerita. Saya di Umar bin Khattab, di suatu pesantren, saya punya teman. Jadi ketika saya masuk, saya kenal dengan seorang teman seperti itu. Dia kemudian cerita, karena kita sudah akrab, kemudian cerita. Dia mengatakan, saya dulu itu sebelum masuk pesantren, saya itu cindian di mana-mana, tindian di mana-mana. Tindian di bibirnya, tindian di lidahnya, tindian di kupingnya, tindian di kumpingnya. Ya, intinya preman. Intinya preman. Akhirnya apa? Orang tersebut dapat cahaya, yaitu dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, kemudian orang tersebut sudah tekad, saya harus hafal Al-Quran. Masuklah pesantren tersebut. Okay? Masuk pesantren tersebut. Pesantren tersebut itu kan maksimal 2 tahun, tapi dia lebih dari 2 tahun, mungkin 5 tahun. Karena belum hafal-hafal, dari 0 botol kan, preman dari 0 botol. Akhirnya kemungkinan sampai 5 tahun. Setelah keluar, dia daftar di Ar-Royah. Ar-Royah Sukabumi, keterima daftar di Ar-Royah. Setelah selesai di Ar-Royah jadi apa? Jadi dosen. Sekarang jadi dosen di mana? Jadi dosen di Semarang. Dapat istri ini bapaknya punya pesantren. Ayo. Kita kan nggak tahu lika-liku kehidupan seseorang itu seperti apa, kita nggak tahu. Ya kan? Saya punya teman lagi di pondok yang sama, dari 0 botol SMA, nggak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar akidah, nggak pernah belajar hukum Islam. SMA umum. Kemudian dia pengen, yaitu, pokoknya saya harus hafal Quran lah. Dia pengen hafal Quran, akhirnya lari ke pesantren tersebut, lari ke pesantren saya. Dia dulu yang masuk. Akhirnya apa? Saya 1 tahun selesai. Dia kemungkinan 5 tahun juga itu. Nggak kelar-kelar 5 tahun sampai wisuda. Kemudian sampai menyetorkan hafalannya 30 juz sekali duduk tanpa melihat. Kemudian wisuda. Setelah itu jadi ustadz. Jadi ustadz di mana? Jadi ustadz di pesantren tersebut. Oke? Setelah jadi ustadz di pesantren tersebut, dia disuruh merifati anak orang. Suatu saat, ayo privati anak saya setiap hari. Diprivat. Akhirnya anak tersebut hafal sekitar 10 juz sampai 12 juz. Anak kecil hafal 10 juz sampai 12 juz. Dia dipanggil sama bapaknya. Ustadz saya kasih 2 pilihan. Ustadz pengen haji atau umroh? Ustadz pengen haji atau umroh? Ayo Ustadz silakan pilih. Kata teman saya mengatakan saya pengen haji. Oh iya. Dia pengen enggak, kalau umroh kan sekarang berangkat, tapi kalau haji kan 20 tahun kemudian baru berangkat karena Surabaya. Jadi teman saya kemudian saya pilih haji sajalah. Kemudian nunggu 20 tahun. Beberapa kemudian ada travel. Ingat ya?
Beberapa kemudian ada travel, membuka umroh gratis bagi orang yang hafal Quran tapi dengan tes. Akhirnya beberapa orang beberapa bulan kemudian dia ikut. Jadi ikut daftar. Kemudian apa? Dia tes, video call, dites, ternyata apa? Keterima. Keterima. Dan kita temui ketika dia umroh, kita temui ketika di Madinah. Ya subhanallah. Kita nggak tahu kan bagaimana lika-liku perjalanan orang ini. Dan ketika dia nikah, ternyata apa? Ternyata mertuanya punya sekolah SMP IT. Mertuanya punya sekolah. Dan antum tahu istrinya siapa? Istrinya adalah seorang penulis. Bukan? Padahal dulu dari nol putul SMA, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa. Akan tetapi dia fokus istiqomah terhadap Quran. Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia. Dan saya pernah datang ke rumahnya, yaitu saya pernah datang ke rumah orang ini. Dia juga pernah datang ke rumah saya, pernah ziarah. Saya pernah datang ke rumahnya Pojokan, Ponorogo Pojokan. Itu kalau mandi ngerek, harus nimbak dulu, baru kemudian dimasukkan ke kolam, nimbak lagi dimasukkan ke kolam. Itu ngerek. Sekarang apa? Bisa umroh, bisa haji. Punya istri penulis, mertuanya punya SMP IT. Ayo. Ini kan karena apa? Fokus terhadap Al-Qur'an tadi itu, fokus terhadap Al-Qur'an. Intinya adalah belajar dari kisah Khabbab radhiyallahu anhu sang penyabar. Yang penyabar ini, kita harus sabar dengan cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Setiap dari kita itu nggak mungkin luput dari cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika menguji kita, Allah Subhanahu Wa Taala pengen tahu apakah kita benar-benar sungguh-sungguh masuk Islam tersebut, ataukah kita nggak sungguh-sungguh. Pengen membuktikan. Karena dengan adanya ujian, Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu siapa orang yang sabar dan siapa orang yang tidak sabar dengan ujian. Makanya Pak, ada hadis yang bagus sekali. Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia cobaan. Justru orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu kebaikan. Hadis terakhir. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji seorang hamba, yang mana cobaan itu ada di tubuhnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan kepada malaikat, "Uktub salihal a'mal alladhi ya'maluhu." Catat orang tersebut, catat orang yang mendapatkan cobaan di tubuhnya tersebut sebagaimana kebiasaan dia sebelum sakit. Argo pahalanya masih jalan terus. Jadi misalnya dia dicoba dengan sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, sakit kanker, sakit ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah di atas ranjang saja. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada malaikat, "Uktub salihal a'mal alladzi kana ya'maluhu." Catat argo pahalanya jalan terus, catat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, catat. Jadi kalau misalnya kebiasaan dia sholat jamaah, kebiasaannya dia ikut kajian, ketika dia sakit nggak bisa ngapa-ngapain, argo pahalanya tetap jalan terus. Ini orang yang sakit mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, argo pahalanya jalan kapan? Jika dia sabar. Tapi kalau dia sudah ngeluh, ketika dia sudah ngeluh, ya Allah, kapan saya sembuhnya ya? Saya kok diuji gini-gini terus. Sudah ngeluh, argo pahalanya putus. Argo pahalanya berhenti. Jadi syarat argo pahalanya ini berjalan terus kapan syaratnya? Ketika dia sabar. Jadi kalau misalnya dia diuji dengan ujian, cobaan yang ada di tubuhnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, argo pahalanya tetap jalan. Jika dia sabar. Tapi kalau dia ngeluh, sudah terpotong, terputus, sudah. Gak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala lagi. Karena apa? Karena ngeluh. Dan ketika insyafahullah, jika dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakitnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membersihkan dosanya. Enak tuh? Tohharohu. Allah Subhanahu Wa Taala akan membersihkan dosanya. Wa in kubido, jika dia meninggal, ghafarahullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni seluruh dosanya. Kan? Kalau apa? Kalau orang tersebut sabar.
Tapi kalau nggak sabar, ya Allah, saya kok udah berdoa terus tapi nggak unjung ada kesembuhan toh yo, ya aku sudah ngeluh. Maka argo pahalanya sudah berhenti. Karena ngeluh, karena nggak sabar. Ya, makanya ketika kita jenguk orang sakit, ya, kita jenguk orang sakit, kita itu disunahkan untuk melapangkan dadanya. Pak, yang sabar ya. Kalau misalnya sabar, subhanallah, itu apa namanya, dosanya itu sebagai penggugur dosa. Nanti argo pahalanya jalan terus. Kan seperti itu. Jangan ketika menjenguk orang sakit, sakitnya sudah parah, kemudian kejelekannya diumbar, ya kan? Jenguk orang sakit, orang sakitnya lagi diabetes, diabetesnya parah seperti itu, langsung dia malah ngomel-ngomel. Ah, dibilangin ngeyel kok. Kemarin dibilangin nggak boleh makan manis-manis, sekarang mana makan manis-manis. Nah, jadinya kayak gini kan? Oh, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Harus diapakan? Dadanya ini harus dilebarkan, dilapangkan. Pak, sabar ya Pak ya. Nanti kalau sabar, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji seperti ini. Dan hadis itu tadi enak tuh. Hadis ini tadi antum bawakan ketika jenguk orang sakit, subhanallah, dadanya lebar itu. Ya. Jazakumullah khairan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan biografi Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu yang kita sebut dengan sang penyabar. Semoga dengan yang sedikit ini kita bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah Khabbab radhiyallahu anhu dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.